warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua di majelis yang mulia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mimbar yang penuh barokah dan khidmat ini, marilah kita bersama-sama bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kegiatan atau acara laporan pertanggungjawaban pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Besar Nurul Hidayah masa khidmat 2018 sampai dengan 2021. Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tak lupa pula para pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan yang sudah hadir di masjid mulia ini maupun yang belum hadir karena berhalangan termasuk di dalamnya. Yang kami hormati sesepuh Masjid Besar Nurul Hidayah, Bapak Yai Haji Muhsin Abdullah, Bapak Yai Haji Fatoni Bahrudin. Yang kami hormati jajaran atau pemerintah Desa Dawan yang mewakilinya. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Besar Nurul Hidayah Desa Dawan Tangatani, Bapak Nasikin Nur beserta jajarannya. Yang kami hormati lembaga atau unsur dari RT RW sedesa Dawan. Yang kami hormati pengurus musola sedesa Dawan beserta tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Dawan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan untuk menghadiri kegiatan tersebut. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita buka saja acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Dalam pembacaan surat Al-Fatihah tadi, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan tidak kurang apapun. Untuk yang kedua, yaitu prakata dari Ketua DKM Masjid Besar Nurul Hidayah yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh beliau, yaitu Bapak Nasikin Nur SHG, dengan segala hormat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah, wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa ala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan para ulama, para kiai, para sepuh, para ustadz yang saya hormati, tokoh masyarakat yang terhormat, PJS Kuwu atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Kuwu terpilih, Bapak Haji Amiruddin, yang terhormat Kuwu nonaktif, mantan Kuwu,
yang terhormat para Ketua RT RW se-Desa Dawan, yang terhormat pengurus musola se-Desa Dawan, dan hadirin undangan yang kami hormati. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan rahmat Allah Ta'ala, kita dapat hadir di tempat yang mulia ini tidak lain berkat limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Ta'ala, terutama nikmat iman Islam dan nikmat sehat. Mudah-mudahan dalam acara ini akan berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada suatu halangan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan peringkat semua. Amin Allah amin. Hadirin kami hormati, alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkumpul muajahah bersilaturahim dalam rangka laporan pertanggungjawaban pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah Desa Dawan periode 2018-2021. Dan insya Allah akan dilangsungkan dengan pemilihan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah periode 2021-2024. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, teman pengurus atas kerjasama dan bantuannya, juga kepada para jamaah yang senantiasa memberi masukan, ide dan saran-sarannya. Juga tak lupa kepada sesepuh yang selalu membimbing kami, memberi saran dan idenya. Untuk itu, pada malam ini kami kepengurusan DKM periode 2018-2021 akan berakhir masa pengabdiannya. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang belum kami kerjakan, yang belum kami selesaikan karena keterbatasan kami dan kekurangan kami yang ada. Mudah-mudahan nanti kepengurusan akan datang akan lebih baik lagi. Siapapun yang pengurus akan menjadi yang terbaik dan akan menjadi pengurus yang lebih baik dari yang sekarang. Demikian sebagai prakata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada beliau yang baru saja menyampaikan prakata atas nama pengurus DKM atau Ketua DKM Masjid Besar Nurul Hidayah. Acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang insya Allah akan disampaikan perwakilan dari pemerintah Desa Dawan atau yang mewakili pelaksana tugas Kubu Dawan yaitu Bapak Ma'ana Ilyas, dengan segala hormat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama, para sepuh, wabil khusus Bapak Haji Muksin Abdullah, yang kami hormati jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah masa khidmat tahun 2018-2021, yang kami hormati segenap pengurus atau ketua RT RW sewilayah Desa Dawan,
Yang kami hormati Bapakku terpilih Desa Dawan Bapak Haji Amiruddin SPD. Yang kami hormati para bapak serta ibu hadirin yang kami hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuajah berkumpul di Masjid Besar Nur Hidayah dalam acara kegiatan laporan pengurus DKM masa khidmat tahun 2018-2021 sekaligus acara pemilihan ketua DKM yang baru. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mewakili pemerintah Desa Dawan pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Nasih Nur SAG atas dharma baktinya, atas pengabdiannya dalam rangka memegang amanah sebagai pengurus DKM Nur Hidayah masa khidmat tahun 2018-2021. Untuk itu kami atas nama pemerintah Desa Dawan mengucapkan atau menyampaikan terima kasih atas segala pengabdiannya. Yang selanjutnya untuk masalah pemilihan ketua DKM yang baru, kami serahkan kepada pengurus DKM dalam pemilihan ini. Karena apa? Sebagai pengurus DKM, marilah kita untuk meningkatkan kembali kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh ketua DKM yang lama. Untuk itu sekali lagi kami atas nama pemerintah Desa Dawan mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus DKM masa khidmat tahun 2018-2021. Dan marilah kita mulai nanti Pak kegiatan pemilihan ketua DKM yang baru. Itu saja sambutan dari kami mewakili pemerintah Desa Dawan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada beliau yang baru saja menyampaikan sambutan atas nama pemerintah Desa Dawan, Bapak Ma'alna Iyas. Untuk sambutan yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh sesepuh Masjid Besar Nurul Hidayah Desa Dawan Tengah Tani. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhsin Abdullah. Dengan segala hormat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selama ini saya banyak yang tanya, kok masjid besar berarti gede? Apa gede sekecamatan paling gede? Ini perlu dipahami, sebab judul dan nama yang berada di masjid kita itu asalnya dari DMI, Dewan Masjid Indonesia. Masjid itu masjid umum biasa. Nah, kalau tingkat kecamatan itu masjid raya, biasanya raya itu biasa sebetulnya. Waktu saya pernah penataran, bukan besar tapi masjid raya, itu setingkat kecamatan. Lah nanti setelah kecamatan kabupaten itu masjid agung, itu sudah itu aja. Jadi masjid biasa oleh DMI disebutnya begitu. Kalau masjid raya atau masjid besar itu tingkat kecamatan. Dalam pengertian tingkat kecamatan artinya masjid yang seperti masjid kita ini
ini membawai dari sekecamatan Tengah Tani, dalam artian apa-apalah, katakanlah lamun imamnya masjid kecamatan Tengah Tani adalah imamnya Masjid Dawan. Itu masjid raya dulu sih, waktu kita penataran DM itu pernah ikut. DM itu sekarang apa masih Pak Yusuf Kalla atau siapa nggak tahu, tapi tadinya itu Pak Yusuf Kalla pimpinan pusatnya. Jadi kalau kabupaten itu Masjid Agung, maka termasuk Sumber itu Masjid Agung, sebutnya Masjid Kabupaten. Nah kalau Cirebon yang Kota Madya, Masjid At-Taqwa itu Masjid Agung. Kalau Masjid Kesepuan, Masjid Keraton itu sih ya lebih agung lagi. Ya, itu perlu diketahui, perlu di ngerteni. Kok temu masjid besar apa paling gede? Ada yang nanya begitu tuh. Ya memang kalau ditinjau dari mungkin luasnya, kita ini paling gede sekecamatan Tengah Tani. Tapi bukan itu. Itu yang menjuluki masjid raya, masjid besar. Sebenarnya masjid raya, bukan masjid besar. Kalau tingkat kecamatan itu. Benar Dinas? Ya. Nah, masjid besar dulu lagi saya penataan pertama waktu masih DMI belum itu raya, bukan besar. Apa? Nah, mungkin yang baru itu. Dulu sih masjid raya, nyebutnya bukan masjid besar. Oh. Iya. Jadi itu DMI, Dewan Masjid Indonesia, yang juluki dudu gawearan dewek. Muni masjid besar itu bukan digawe-gawe dewek ning pengurus kita sendiri, bukan. Kebetulan ketika dari pihak DMI meninjau di kecamatan kita, ya yang pantas jadi arep-arep kecamatan Tengah Tani ya Masjid Dawan, maka disebutnya masjid besar atau masjid. Dulu masjid raya tuh. Waktu saya penataran pertama DMI itu. Nah, selain itu dari tingkat kabupaten nanti disebutnya Masjid Agung. Nah, lain lagi kalau seperti nanti kaitannya dengan kita sholat Jum'ah. Kalau masjid yang digunakan sholat Jum'ah itu masjid jami'. Masjid jami'. Nah ini masjid jami' untuk digunakan sholat Jum'ah dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Hadirin sekalian, sedikit saya nyampaikan seperti itu karena banyak yang tanya itu besar-besar apa sih? Itu ada, ya saya jawab ya gede dewek, kecamatan Tengah Tani, padahal bukan itu ya. Artinya tak jawab guyonan mawon, tapi bukan itu sebetulnya asalnya. Jadi Masjid Nurul Hidayah oleh pihak DMI ditetapkan menjadi masjid besar Kecamatan Tengah Tani. Nah di lamun masjid setengah tani di imame Masjid Dawan. Sebenarnya lamun waktu dan lain sebagainya itu ya harus berkiblat ke Masjid Nurul Hidayah. Maka saya sangat sayang sekali kadang-kadang wis adan dingini masjid, wis adane beli capek. Masya Allah, ini jadi kita capak ini. Itu sebetulnya dulu. Nah bukan tong mawon ning Dawan ki. Ajun dingini kentongnya ki Yakub niku ning kali Kemlaka. Pengen. Nah, termasuk Dawan ki jadi kiblate setengah tani dulu. Termasuk lah mungkin jadi masjid besar ya termasuk sekecamatan. Selanjutnya saya pada kesempatan yang sangat bahagia ini sangat senang sekali saged bersilaturahim, saged bertatap muka dengan undangan yang saya tanyakan. Undangannya banyak, tanya 100 lebih ya. Ya, hadir Habib ini. Ya.
Maka tentunya dengan kehadiran Bapak dan hadirin sekalian pada malam hari ini, karena yang kita bicarakan adalah hal-hal yang terkait dengan, kalau bicara masjid ya tentu bicara ibadah. Bahkan kalau disebutnya kemakmuran, memakmurkan masjid, itu inti utamanya memakmurkan kegiatan masjid itu, termasuk tentu ya ibadah kepada Allah, terutama jamaahnya dan yang lain-lain. Maka Bapak dan hadirin sekalian yang bisa hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Al-Quran menyebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Semestine wong sing memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk pada ayat ini. Terutama tentu iman kepada Allah mantap, hari kiamatnya mantap, dan banyak ingat kepada Allahnya. Mudah-mudahan diundang keperluan di masjid sampai datang ditinggalkan keperluan yang lain. Waduh, luar biasa. Sebab harapan apa nih masjid iki? Terutama seperti itu. Harap memakmurkan masjid. Maka saya harapkan nanti kalau dalam pergantian pengurus, wajar ke masa jabatan khidmah pengurus 3 tahun dah, 2019 dan 2001. Mungkin masa khidmah yang akan datang, mudah-mudahan tentu akan lebih bagus lagi, sebab harus lebih bagus. Kalau sekarang menurut yang kita lihat, kita amati dan kita tahu sendiri, itu fasilitas kita sudah hampir sudah memadai keperluannya orang mau ke masjid, mau ibadah ke masjid. Kalau dibilang kurang, ya kurang melulu, kurang sih banyak. Tapi secara umum dan secara yang simpel itu sudah memadai fasilitasnya. Mau wudhu, siap tempat wudhunya bagus, mau buang air besar ada, mau mandi juga boleh jamaah umpamanya, itu diperbolehkan dan disiapkan sudah fasilitasnya memadai. Maka yang diharapkan dari DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, makmurnya ini, kemakmuran di situ kalau dalam kaitan ayat innama ya'muru masajidallah, tentu hal-hal yang terkait dengan ibadah kepada Allah. Ya banyak sekali di dalam masjid ini, tempat ibadah khusus hari sholat sibuku karena kan masjid. Masjid itu tempat sujud. Masjidun, lamun jare sing belajar ilmu tasrif, ilmu sorob, itu saya gote apa nih? Tempat sujud. Zaman isi makan, tempat sujud, masjid itu tempat sujud intinya. Tapi di dalamnya banyak sekali hal-hal yang terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kami harapkan pada nanti dalam pergantian pengurus ini mudah-mudahan akan lebih mantap lagi, akan lebih ingin lebih baik lagi, ingin lebih bagus lagi, ingin siap lagi, dan ingin kira-kira masjid kita ini lebih makmur lagi. Maka saya masih sangat menginginkan sekali, lamun wis fasilitas kayak wis wis rada lengkap, setitik maning lamun klinik kesehatan nih, waduh, terutama perhatian kepada jamaah yang biasa jamaah
kliniknya digunakan itu lebih bagus lagi. Nah, maka mudah-mudahan ke depan pengurus yang baru ini bisa memberikan ke sana. Sebab ya kalau dari fasilitas yang sudah ada untuk kaitan ibadah sih sudah memadai. Cuma ditambah lagi kalau umpamanya ada klinik kesehatan, bahkan bagi jamaah gratis, aduh kayu ambil bokat menarik jamaah untuk bisa selalu berjamaah di masjid kita, itu lebih bagus. Selanjutnya kemudian saya hanya berpesan kepada pengurus yang akan kita pilih bareng-bareng, lamun bahasa gampang ngomong sih, dijak ngerumat masjid, dijak arepan digolongakan golongannya wong kang manjing sorga. Sebab itu ya lamun muni monggo kebangetan, paling beli dijak manjing sorga masa beli gelem, kira-kira seperti itulah. Sebab mau ditarik, mau dijak ngurusi masjid, perlu arepan masuk ke sorga diantaranya. Sebab bangka maning lamunan diarah ke sana, maka kami harapkan kepada nanti dalam pemilihan ketua dan mungkin pengurusnya, kita harapkan pada hadirin semuanya ya menyadari kita diundang, dijak bagus, ayo kita terima dengan baik dan ayo kita siap. Adapun wis siap sih umpamane, jadi pengurus wis siap, tiba-tiba wis tadi sih kesibukan umpama, itu lain lagi masalahnya. Tapi kalau dijak kebaikan, siap, kira-kira seperti itu. Akhirnya kita berharap semoga apa yang telah dilakukan oleh pengurus yang lama selama ini, baik dari ketertiban kegiatan ibadah jamaah, sebab jangan dianggap mudah loh nyusun imam rawatib ya Ariana wong sih jangan lebih apa, tapi kadang-kadang ya Allah ini perlu istiqomah, termasuk menyusun yang lain, khutbah Jum'ah dan imamnya dan lain sebagainya, itu jangan dianggap wah sepele kari ya, tapi ning praktek ya Allah itu butuh kesungguhan, butuh kesabaran dan butuh kecerdasan. Maka kami harapkan semoga apa yang telah dilakukan oleh pengurus yang lama dalam kaitannya TKM kita Nurul Hidayah ini, semoga semua amal baktinya, amal khidmahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahannya, sebab tentu ada salahnya dan ada kurangnya, semoga ampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab masjid itu Baitullah, rumah Allah, bukan rumah siapa-siapa, kaitannya dengan Allah. Maka kami harapkan seperti itu, dan mudah-mudahan kepada nanti pengurus yang baru yang akan terpilih, baik ketuanya dan pengurusnya dan lain sebagainya, mudah-mudahan diberikan inayah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Akhirnya Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturkan terima kasih kepada beliau Bapak Kiai Haji Muhsin Abdullah yang baru saja menyampaikan sambutan, arahan-arahan, petunjuk, sehingga nanti ke depan susunan pengurus TKM atau pengurus TKM Masjid Besar Nurul Hidayah lebih maju daripada yang sekarang. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya
yaitu laporan kegiatan dan keuangan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua DKM dalam hal ini yaitu Bapak Yai Bapak Nasikin Nur SAG. Dengan segala hormat dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban, saya kira cukup singkat saja, nggak terlalu panjang biar nanti cepat, tidak terlalu malam. Jadi istilahnya tuh ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ikan cepat, ikan lele, insya Allah singkat tidak bertele-tele. Ya. Pertama, keuangan. Keuangan secara singkat saja, per tahun untuk saldo awal 273.483.750 rupiah. Oh maaf, 273.483.750 rupiah. September sampai Desember 2018 pemasukan 75.460.500 rupiah. Januari sampai dengan Desember 2019 211.037.500 rupiah. Januari sampai Desember 2020 190.861.000 rupiah. Terakhir Januari sampai November, karena Desember sekarang belum dihitung. Januari sampai dengan November 2021 sebesar 190.135.000 rupiah. Jumlah total pemasukan selama periode September 2018 sampai November 2021 berjumlah 674.494.000 rupiah, ditambah saldo awal 273.483.000 rupiah 250. Jumlah total pemasukan per 30 November 2001 berjumlah 977.750 rupiah. Itu pemasukan. Pengeluaran September sampai Desember 2018 berjumlah 75.013.450 rupiah. Januari sampai dengan Desember 2019 280.322.800 rupiah. Januari sampai Desember 2020 berjumlah 273.207.000 rupiah. Januari sampai dengan November 2021 berjumlah 196.707.500 rupiah. Jumlah total pengeluaran per 30 November 2001 berjumlah 825.250.750 rupiah. Saldo terakhir per 30 November 2021 berjumlah 122.727.000 rupiah.
Itu keuangan yang ada di kami. Adapun jumlah tersebut tidak semua cash di bendahara, ada di buku tabungan. Ini ada buku tabungannya, saya bawa sengaja. Jumlahnya 123.994, sekian. Ada uang cash di bendahara sebesar 3.876.000. Jadi semua uang ada. Kalau mau meriksa perwakilan dari siapa mangga, kami siap diperiksa. Ya. Uang ada semua, tapi yang besar ada di buku tabungan. Ini paling ada buktinya. Ya. Itu mengenai keuangan. Terus kegiatan ya. Untuk kegiatan kami ini dipisahkan ada non fisik dan fisik. Adapun non fisik yaitu kegiatan harian seperti sholat rawatib, itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kegiatan mingguan, sholat Jumat, pengajian kuliah subuh, pengajian remaja masjid, marhaban berjanji tiap malam Jumat, dan majlis taklim terpadu yang ini kerjasama dengan KUA Kemenag Kabupaten Cirebon yang sudah berjalan 2 tahun. Alhamdulillah ini bagus berjalan dan banyak jamaahnya. Yang ketiga, kegiatan bulanan yaitu istighosah, pengajian ibu-ibu, itu tiap bulannya. Dan kegiatan tahunan, peringatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, seperti Maulid Nabi, Isra Miraj, Nisfu Sya'ban, Tahun Baru Hijriah, Haul atau 10 Asyura. Kedua, kegiatan kuliah Ramadan. Ketiga, Idul Fitri, zakat fitrah, zakat mal. Keempatnya Idul Adha, yaitu korban, dan santunan yatim piatu dan jompo. Untuk kegiatan fisik, untuk kegiatan non fisik, alhamdulillah kami 100%, hampir 100% dilaksanakan semuanya. Walaupun pandemi tetap dijalankan. Sholat Jumat hanya sekali-kalinya libur di masjid ini, diganti dengan sholat duhur, tapi dialihkan sholat Jumatnya ke blok Karanggai. Tulak ada tulak waktu itu. Iya, itu sholat Jumat selama pandemi, masjid-masjid lain banyak libur. Alhamdulillah di sini tidak libur, hanya sekali-kalinya itu. Kuliah subuh di mana-mana libur semua. Alhamdulillah di sini berjalan setengah, 12 hari berjalan. Terus ada peringatan dari pemerintah disuruh berhenti, kami ikut berhenti, tetapi sempat berjalan 12 hari. Yang lainnya itu alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Adapun kegiatan fisik yaitu membuat tutup tempat wudhu, itu sebelah situ, tutup wudhu di atas tuh ditutupin biar jangan kena najis, tai cecek dan sebagainya. Yang kedua, membuat lemari peralatan sholat pria dan wanita, 1, 2 itu. Yang ketiga, membuat pintu WC dan kamar mandi yang selama ini dibuatnya dari triplek dan dari plastik, sekarang udah permanen dari besi ya. Alhamdulillah udah berapa sejak periode saya awal sampai sekarang masih bagus ya. Yang keempat, merenovasi ruang DKM dengan seperangkat alat-alatnya ya, seperti komputer, meja dan sebagainya.
Itu di ruangan saya ada itu. Karena selama pengurusan DKM itu jangankan komputer, mesin tik pun nggak ada. Dari saya berpikir kok organisasi segini, ya namanya agak besar lah namanya DKM itu. Kok belum punya mesin tik aja ada tuh udah rusak. Maka saya pertama itu benar-benar mengadakan supaya kegiatan ini lancar. Itu komputer alhamdulillah sudah ada, rencana mau nambah lagi untuk remaja ya. Ya. Insya Allah pengurus baru nanti saya mohon diperbaikilah semuanya, penuhi segala kebutuhan masjid ini. Yang kelima, membuat tempat penitipan sandal dan sepatu atau barang ini itu. Yang keenam, pengadaan jam digital, alhamdulillah ada udah. Itu jangka pendek sudah dilaksanakan semua. Sekarang jangka menengah yaitu membuat pagar stainless sebelah selatan. Stainless yang tadinya baru sebelah utara saja, sekarang udah komplit sebelah selatannya. Yang kedua, membuat kaligrafi dinding sebelah selatan dan utara. Itu sebelah selatan dan utara semua. Kalau dalam udah sejak zamannya ketua DKM-nya Pak Haji Salimi itu. Dan itu juga ya inisiatif dari kita remaja dengan DKM bersama ya. Dan itu punten itu bukan dari DKM, punten dari kita remaja berusaha sendiri untuk mencari dana. Ya, itu kreatif daripada remaja dulu, yaitu zamannya remaja Haris dan Agung dan teman-temannya. Ya. Termasuk stainless sebelah sana. Maka coba dicek pengurusan yang lama ada nggak biaya untuk pagar dan kaligrafi. Saya yakin nggak ada itu. Tapi hasil daripada kreatif kita remaja ya. Maka kami teruskan sekarang ini. Keenam, maaf tadi kaligrafi. Ketiga, pengecatan plafon, menara dan kubah. Selama ini yang dicat itu saya pengetahuan saya hanya tembok dan plafon itu dari awal belum pernah dicat. Maka saya punya inisiatif plafon dicat dan juga termasuk dak itu semua. Terus ini menara dan juga menara ini dibuat sekarang udah agak kelihatan bagus. Ada kaligrafinya dan juga ada mega-meganya. Keempat, pengadaan fasilitas perpustakaan masjid. Ini jangka menengah yang belum dilaksanakan, saya mohon maaf. Termasuk jadi jangka menengah itu hanya satu yang belum terlaksana. Adapun jangka panjang yaitu mengadakan klinik yang tadi Pak Sesepuh Kiai Haji Muhsin mengatakan, mengadakan klinik kesehatan masjid itu jangka panjang, mengadakan mobilisasi siaga jamaah masjid, mengadakan sarana prasarana pendidikan, perluasan masjid atau tingkat 2 lantai itu jangka panjang, memerlukan waktu panjang dan juga biaya yang enggak sedikit. Maka kami belum bisa melaksanakan. Mudah-mudahan pengurus yang baru nanti bisa melaksanakannya. Ya. Di samping itu biayanya juga besar kalau jangka panjang itu. Memang saya merencanakan ini karena masjid ini waktu rehab 1982 itu sudah sekian tahun, 40 tahun hampir. Itu belum pernah diperbaiki. Ya. Mungkin ini di sini di Serambi ini udah atasnya udah ada yang kropos kayunya dan rencana ini juga nanti akan diperbaiki. Mudah-mudahan pengurus baru nanti bisa melaksanakannya. Itulah kegiatan yang kami
laksanakan dan belum terlaksana. Ya. Hah? Oh iya, iya. Ya, di samping itu ini karena darurat tidak termasuk rencana ya, yaitu pasang awning di kanopi di sana di belakang tempat wudhu wanita, karena itu kalau hujan tetap kehujanan sama orang wudhu tuh, maka kami buat kanopi itu biayanya sampai berapa tuh saya lupa tuh. Terus buat tempat baliho di depan itu. Sekarang baliho tidak berserakan, di mana-mana ada tempatnya. Jadi biar nanti tertib. Itu diantaranya yang sebenarnya bukan program, tapi karena darurat kebutuhan yang mendesak, maka kami terpaksa melaksanakannya. Itulah kegiatan baik fisik maupun non fisik yang kami laksanakan dan juga belum terlaksana. Kalau di persentase itu kegiatan non fisik itu lebih besar ya, sampai 69%. Kalau yang yang non fisik itu 69%, kalau yang fisiknya 26%, yang lainnya 5%. Ya. Itu kegiatan, dan sekarang menginjak ke sekretariatan, yaitu pertama jumlah surat menyurat yang masuk dan keluar. Selama 1 tahun ini yang masuk surat ada 93, kalau dirinci 2016 sebanyak 13, 2019 sebanyak 41, 2020 sebanyak 24, dan 2021 sebanyak 15, jumlah 93. Adapun surat keluar jumlah semua 114, untuk 2018 21, 2019 34, 2020 30, dan 2021 29. Jadi semua surat menyurat baik masuk keluar jumlahnya 207. Untuk jumlah inventaris jumlah keseluruhan ada 99, ada tercatat semua di tadi. Ada 99, nanti ditambah ada wakaf masjid. Wakaf masjid alhamdulillah ada sebidang tanah yang terletak di Blok Padang Gajah seluas 2.710 meter persegi. Itu alhamdulillah sudah AIW, akta ikrar wakaf baru, tapi sudah dimasukkan ke BPN, mau jadi sertifikat. Sudah kurang lebih hampir setahun sudah saya yakin, sampai sekarang belum jadi. Tapi saya udah yakin udah aman kalau sudah AIW itu akta ikrar wakaf sudah sampai di KUA, insya Allah aman. Terus blok Truak itu bukan sawah ya, tapi pekarangan yang sekarang di Paksimonan sekarang ditanam pohon jati dengan MOU luasnya 2.260 meter persegi, MOU dengan yang punya bibitnya itu saudara Delap 60-40 dari MOU sejak waktu DKM-nya almarhum Nasihin Abdullah tanggal 30 Mei 2014. Karena jati itu memerlukan waktu yang panjang, tapi saya sudah minta kepada Delap itu pokoknya jangan sampai nunggu terlalu lama, sebab kalau mau perhitungan itu kerugian bagi kami. Hanya sampai berapa puluh tahun itu disewakan, hanya hasilnya nanti seberapa. Nah, tapi kalau tiap tahun disewakan seperti sawah itu insya Allah menghasilkan yang
lebih baik, lebih banyak. Yang ketiga itu wakaf lagi blok Sicangak yang sampai sekarang belum ada surat baik itu AIW maupun sertifikat. Oh ya, kalian tadi blok Tulak itu sudah sertifikat tahun 2000 sekitar 2000 berapa itu, 2007 kalau nggak salah itu, sebelum 2010 lah itu. Saya sendiri yang ngurus di KUA-nya, ya termasuk Pak Sepuh Kiai Haji Muksin itu. Itu diantaranya kekayaan masjid, inventasi masjid. Kalau disebutkan satu persatu, itu ini panjang sekali ya, makan waktu. Tapi kalau mau penasaran, silahkan baca salah satu perwakilan dari hadirin ya. Itu kesekretariatan, inventaris dan wakaf. Dan selama ini masjid kita ini sering didatangkan tamu musafir, dan kami mengundangkan buku tamu. Dari 2018 selama saya menjabat itu ada 29 tamu. Yang nginep itu ada 21, sedangkan yang 7-nya itu nggak nginep. Tapi ada macam-macam, ada yang hanya nginep tok, ada yang juga minta sangu pulangnya. Iya, alasannya macam-macam, ada yang kehilangan KTP, memang ada yang kehabisan ongkos ya. Tapi kami udah ada sedia itu untuk sekedarnya. Kalau misalnya ada permintaan yang lebih banyak ya mungkin kami tidak bisa, hanya sekedarnya kami semampu kami ya. Itu ada tamu, ada semua di bukunya itu. Jumlah jamaah untuk duhur, jamaah duhur lebih kurang 40 sampai 60 atau 2 shop ya. Karena duhur ini banyak tamu dari luar. Asar juga sama, sekitar 40 sampai 50. Maghrib 40-65, Isya juga 40-65, subuh 40-60. Rata-rata 2 shop kalau lagi banyak, malah lebih juga kalau lagi banyak, lagi ada banyak tamu. Kalau subuh itu rata-rata kita orang sendiri ya, jadi sebenarnya yang lebih banyak jamaah itu subuh, karena selain subuh itu banyak dari luar, dari tamu-tamu. Selanjutnya, selama kami menjabat, kami juga tidak lupa meningkatkan SDM ya. Maka kami mengikuti beberapa pelatihan dan seminar. Di antaranya yang telah kami ikuti kegiatan pelatihan manajemen masjid di Hotel Prima selama 2 hari, yaitu kami utus Saudara Haris. 3 hari ya. 3 hari. Yang kedua, pelatihan zanajah masjid, itu yang saya kirim anak-anak remaja di Masjid Agung. Yang ketiga, kegiatan sosialisasi pencegahan radikalisme di lingkungan masjid di Masjid Agung Sumber. Yang keempat, bimbingan teknik khotib dan manajemen masjid berbasis IT di Masjid Agung Sumber. Kelima, mengikuti bimbingan bagaimana cara penyembelihan hewan korban yang baik. Bukan sembelih aja ya, cara untuk menjaganya supaya baik mana, jangan sampai kasar. Itu 2 tahun berturut-turut, 2020-2021 kami ngirimkan remaja dan DKM. Juga seminar sehari tentang penataan tata suara masjid. Jadi kami juga sebenarnya sudah punya ya, kalau ahli singgah ya udah pengalaman lah untuk menata sound system itu, bagaimana caranya masang-masangnya itu. Ya itulah, dan mungkin masih banyak lagi yang saya lupa, nggak tercatat ya, karena nggak sempat saya catat dan lupa. Di samping juga ada, alhamdulillah ada prestasi masjid kita ini adalah masjid yang terbersih sekecamatan.
Itu versi DMI kerjasama dengan MUI dan KUA. Waktu tahun 2019, alhamdulillah masjid kita ini terbersih dan dinilainya bukan ruangan masjid ya. Kalau masjid sama bersih semua. Dan yang dinilai itu WC, tempat wudhu dan halaman. Kalau ruangan masjid di depan pasti bersih semua itu. Maka kriteria kami waktu itu juga kami ikut jadi juri. Dan di antara masjid yang di Kecamatan Tengah Tani ini ada 13 masjid. Alhamdulillah kita dapat juara 1, juara 2 itu waktu itu ke Melaka, ketiganya Gesik. Sebenarnya Gesik itu bagus karena baru jadi mesinnya mewah. Tapi lihat halamannya masih berantakan, termasuk WC juga masih kumuh ya. Tempat wudhu juga kurang bagus waktu itu. Kita termasuk yang terbersih ya. Bukan mewah, bersih ya, terbersih. Itulah prestasi masjid kita yang telah diraih pada tahun 2019. Dan jangan lupa juga ada kejadian-kejadian yang memprihatinkan kita semua. Yaitu apa? Sering kehilangan sandal ya. Saya sempat mencatat di sini. Kejadian sekecil apapun kalau saya tahu dan ingat saya catat itu. Itu sandal dan sepatu pernah kehilangan bersamaan. Artinya bukan satu ya, bersama. Itu sampai 3 sampai 5 pasang sepatu dan sandal. Itu terjadi 6 kali di masjid kita ini. Terus kehilangan sandal dan sepatu perorangan itu terjadi 11 kali. Kehilangan motor Mio 1 kali itu habis subuh, itu yang kehilangan orang Gesik ya, jamaah kita orang Gesik. Habis kalau salah sih habis sholat subuh habis bulan puasa. Terus terjadi pengerusakan kunci motor sampai 3 kali ya, tapi nggak sampai sempat keambil. Dari 2 kali itu punya Pak Haji Omo, habis isya kejadiannya, sampai lenternya putus masuk ke lubang kunci itu. Yang pertama, kedua kalinya juga sama, itu nggak sampai ke bawah motornya. 1 kali juga tamu dari Mundu, yaitu habis maghrib, motor Mio. Untung dia pakai kunci ganda ya. Jadi di samping, tapi udah dibongkar kunci stangnya itu, tapi nggak sampai kena juga ya. Alhamdulillah, jadi sekali-kalinya kejadian waktu periode saya ini, mudah-mudahan ya kesini nggak ada kejadian lagi. Dan insya Allah untuk tiap Jumat juga ada penjaganya. Di Jumat ini insya Allah aman lah untuk kendaraan. Dan kalau sandal saya nggak menjamin. Sandal sering kehilangan, nanti saya alasannya gampang, itu ada penitipan, kenapa nggak titipkan? Alasannya, oh ya Pak lupa. Nah, itulah kebanyakan jadi karena lupa, buru-buru, sandalnya masih bagus, sepatunya bagus, kalau hilang ya kami tidak menjamin ya. Tapi menjamin kalau insya Allah taruh di tempat penitipan, walaupun ada penjagaan insya Allah aman. Sebab pernah kejadian orang jamaah nggak tahu nitip atau tidak, tapi bilangnya ada titipan. Itu sampai hampir 1 bulan, tas dan jaket, baju, hampir sebulan di situ aja di depan. Terus saya periksa, itu komplit semua. Di samping tas ada baju, ada jaket, di dalamnya ada KTP, ada ATM, ada macam-macam syarat penting lah itu. Jadi saya simpan, masukkan ke sana, ke ruangan saya. Dan seminggu kemudian datang orangnya, itu orang Asjab. KTP juga ada. Saya tanya, siapa namanya? Ini oh benar dikosak dengan KTP-nya. Makanya saya kasihkan. Dan kenapa bisa terjadi demikian? Karena dia waktu itu buru-buru lupa, ada kejadian yang dia bisa tinggalkan, langsung pergi aja. Dan sampai 1 bulan lebih, alhamdulillah ya masih utuh, masih saya jaga sini. Juga terjadi pembobolan peti infak ya.
Sedekah itu terjadi 3 kali pembobolan, 2 kali terjadi tapi tidak sampai terbuka. Jadi peti ini yang di perempuan yang tadinya dipaku di tembok, udah dibobol, udah ditelekan di bawah tapi belum sempat kebuka. Terus kedua kalinya peti itu dibawa ke WC sana, mau dibobol, ternyata mungkin karena ada orang nggak sampai kebobol, nggak suka buka. Tapi pernah satu terjadi kebobolan itu habis Jumatan, malam Sabtu malam Minggu. Sedangkan kalau Jumat kan udah dibongkar, udah dibuka semua. Dan saya yakin itu isinya hanya seberapa. Ya. Itu 3 kali kebobolan dan sampai sekarang alhamdulillah tidak terjadi lagi. Terakhir ini ada penemuan barang-barang jamaah yang tertinggal di masjid. Kalau setiap ada barang tertinggal di masjid, insya Allah langsung diumumkan dan langsung diambil lagi. Tapi ini rupanya tertinggal, ketemunya juga mungkin di WC atau di tempat wudhu. Ini yang nemukan saudara Usman ya, itu jam tangan 2, terus 1 tas. 1 tas ini sebenarnya orangnya kesini lagi, tapi yang menemukan jamaah itu salahnya jamaah itu dibawa pulang. Ya. Jadi waktu orang kesini nanyakan nggak ada yang tahu. Jadi kami himbau siapapun yang menemukan barang di masjid, tolong hubungi panitia, hubungi DKM, hubungi siapa aja yang sini, Pak Wendo atau Pak Usman, kasihkan. Ya. Biar nanti ada orang yang kesini bisa dikasihkan. Itu 1 tas itu, ini saya bawa tasnya. Tasnya ini isinya juga buku dan main-mainan anak-anak dengan anaknya. Adapun jam tangan ada 2. Masih di saya ya, karena sudah lama, mungkin hampir setahun sih ada ini ya. Sampai sekarang saya nunggu siapa pemiliknya. Nah kalau nggak ada pemiliknya ini gimana ini Pak? Kalau sampai sekarang nggak diambil masjid bisa barang ini aloji 2, tas 1. Udah setahun. Ya itulah kejadian di masjid kita ya selama periode saya, dan mungkin banyak sekali kejadian. Ya, saya juga udah mengalami secara pribadi banyak kejadian, tapi kalau cerita ke sini panjang ya. Nanti aja kalau ada waktu, ya macam-macam kejadiannya. Saya pernah dibohongi, pernah hampir ketipu oleh jamaah pendatang, ya macam-macam alasannya. Tapi alhamdulillah karena saya udah tahu lah model-model gitu, akhirnya saya selamat ya, nggak ketipu. Ya para Bapak ya, demikianlah saya kira LPJ yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang masih penasaran atau ragu-ragu perlu ditanyakan, maka tapi saya kira jangan banyak-banyak, cukup 3 orang saja dan singkat saja. Bila saya bisa jawab, kalau nggak bisa ya buat PR saya ya. Ya demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada beliau Bapak Ketua DKM Bapak Nasikin Nur SAG yang baru saja melaporkan kegiatan dan keuangan selama masa khidmat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Ini masih poin yang sama tentang laporan kegiatan dan keuangan. Barangkali dari Bapak atau adik-adik yang ingin menanyakan apa yang telah dilaporkan oleh beliau, kita kasih session tanya jawab, hanya 3 penanya.
dipersilakan.